Oke, jadi kali ini pada tugas 8 kali ini saya akan menjelaskan tentang di tugas 7 sebelumnya karena kita sudah menjelaskan karakteristik dari jenis-jenis video atau film, yaitu yang pertama itu adalah video iklan layanan masyarakat, yang kedua adalah video iklan komersil, yang ketiga adalah video iklan potensi daerah, dan yang keempat adalah film dokumenter, yang kelima film pendek, yang keenam video bumper, dan ketujuh adalah video dokumentasi kegiatan, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah video pre-wedding. Jadi di tugas 7 kemarin saya sudah menjelaskan tentang karakteristik pada jenis-jenis video dan film yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terdapat sudah saya jelaskan ada 5 karakteristik yang sudah saya jelaskan satu persatu, saya minimal 5 menjelaskannya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video atau film dari karakteristik dari video atau iklan tersebut. Jadi langsung aja, yang pertama itu adalah video iklan layanan masyarakat. Dari yang saya terka ataupun saya cari-cari, yang saya sudah lihat juga di YouTube juga, karakteristik dari iklan layanan masyarakat itu yang pertama, saya menemukan karakteristik yang pertama itu adalah video iklan layanan masyarakat adalah harus mempunyai nilai positif dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi di layanan masyarakat ini pun tidak boleh, benar-benar tidak boleh kita merugikan pihak satu dan pihak yang kedua. Karena jikalau kita membuat video iklan layanan masyarakat yang berada di TV, yang berada di pokoknya di sosial media lainnya, kita harus benar-benar memotivasi dan juga bisa membuat mereka percaya dan juga bisa memberikan dorongan buat mereka. Jadinya tidak ada paksaan ataupun merugikan pihak-pihak yang terkait begitu ya. Oke, yang kedua itu adalah video iklan masyarakat harus diperuntukkan oleh semua kalangan, usia, semua kesannya. Video tersebut dapat memberikan sebuah edukasi terhadap kita dan bisa kita ajarkan juga kepada anak-anak yang masih kecil ataupun di bawah umur. Contoh yang paling simpel adalah video larangan merokok. Itu saja. Itu kan semua kalangan itu bisa kita saksikan. Maksudnya video tersebut bisa disaksikan oleh kalangan karena sekarang pun anak-anak di bawah umur pun bisa merokok. Jadinya dengan adanya video layanan masyarakat tentang merokok, bahayanya merokok, anak-anak yang kecil yang dulunya bisa merokok ataupun diizinkan oleh orang tuanya, bisa-bisa berhenti merokok karena adanya iklan yang positif, karena adanya adanya ke negatif seperti itu dalam merokok seperti itu. Makanya dari dalam video layanan masyarakat tentang merokok ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita bisa mengedukasi di kalangan yang lebih kecil ataupun kalangan yang sudah besar. Jadinya semakin banyak video layanan masyarakat tentang merokok ini, semakin banyak yang akan berhenti merokok. Itu poin yang sangat besar banget ya untuk mengedukasi semua kalangan umur begitu. Yang ketiga itu adalah video layanan masyarakat juga harus berwawasan nasional. Jadinya karena iklan ini juga disiarkan di seluruh Indonesia, makanya harus berwawasan. Intinya begini, pada layanan masyarakat ini kita harus menjelaskan tentang bukan hanya negatifnya merokok, tapi kesannya kita harus mengajak dan memberikan sebuah edukasi yang luas banget. Apa sih bahaya tentang merokok ini? Begitu. Intinya karena iklan layanan masyarakat ini bukan hanya disiarkan di sosial media, di televisi ataupun dimanapun, ini disiarkan di seluruh Indonesia, semua rata. Makanya kebanyakan iklan layanan masyarakat itu kan benar-benar kita lihat kan estetik banget, berwawasan banget, memberikan pesan dan kesan yang menarik banget pada para penontonnya. Jadinya benar-benar iklan layanan masyarakat ini juga diperuntukkan untuk semua kalangan dan juga bisa membuat wawasan nasional yang ada di pikiran anak maupun yang sudah dewasa bisa terbuka begitu. Intinya
arti dalam video tersebut harus berwawasan supaya kalangan kecil maupun besar dapat mengerti pesan dari layanan masyarakat tersebut. Jadi yang keempat itu adalah tidak bersifat keagamaan. Intinya dari sini kita tidak boleh bersifat keagamaan. Itu pun sara, tidak boleh mengandung unsur sara seperti itu. Suku, agama, ras, dan antar suku. Jadinya kebanyakan di layanan masyarakat itu, iklan layanan masyarakat itu kan tidak ada mengandung unsur-unsur keagamaan sama sekali kan. Makanya karena jikalau kita bersifat keagamaan, nanti mengklaim bahwa agama ini loh benar dan agama ini nanti ketersinggung atau bagaimana. Jadinya pasti kan ada pemprotesan di bagian sana. Jadinya video iklan layanan masyarakat yang saat ini kita kita saksikan ataupun kita lihat di televisi maupun di bagian sosial media itu jarang sekali kita melihat bahwa iklan layanan masyarakat ini tidak bersifat keagamaan. Jadi kita saling menghormatilah antar agama, antar suku, antar apapun. Jadinya karakteristik dari video iklan layanan masyarakat ini tidak boleh mengandung unsur apapun. Artinya netral. Begitu guys. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima adalah yang karakteristik video iklan layanan masyarakat itu adalah dapat diterima di semua lapisan masyarakat. Tidak diperuntukkan oleh ini loh iklan ini harus harus dilihat oleh orang kaya dan orang miskin, tidak. Jadi iklan ini diperuntukkan oleh semua kalangan masyarakat, lapisan masyarakat. Jadinya tidak ada membeda-bedakan di sini karena manusia itu sama kan. Jadi intinya layanan masyarakat ini semua, tidak ada kalangan ataupun lapisan yang diistimewakan dalam iklan layanan masyarakat ini. Maka dari itu harus diambil positifnya, dibuang negatifnya. Begitu. Itulah karakteristik yang saya teliti dari iklan layanan masyarakat yang sudah saya saksikan di televisi maupun di internet. Begitu. Kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua adalah video iklan komersil. Jadi video iklan komersil ini baru-baru ini saya dengar ya, karena saya hanya tahu itu iklan layanan masyarakat. Kalau iklan komersil ini seperti sebuah produk yang ditawarkan, seperti contoh ya, video komersil itu yang saya baca di internet itu adalah seperti mengiklankan sebuah produk baru yang ditawarkan. Jadi seperti contoh itu mie apapun yang disiarkan pasti adalah unsur-unsur yang kita harus bagaimana sih cara mereka untuk menampilkan, cara mereka untuk mempromosikan ini supaya produk mereka laku dengan produk baru seperti ini, apakah bisa menarik minat dari para konsumen ini. Jadinya di yang pertama itu benar-benar kita memperhatikan dari video iklan komersil adalah ajakan mereka ataupun gimana sih rasa dari mie ini, apakah sama dengan mie ini atau beda dengan mie ini. Makanya pasti para penonton juga pasti bakal menilai dari situ gitu. Untuk yang kedua adalah memberikan tawaran yang menarik pada konsumen, banyak kalangan muda ataupun dewasa. Jadi seperti contoh untuk tawaran yang menarik itu, bagi saya untuk tawaran menarik itu semisal mie ini ada kriuk-kriuknya. Nah, untuk produk yang barunya ini dia menambahkan ekstra besar dan ekstra lebih banyak, ataupun menambahkan saus atau sambal ataupun apapun yang mereka belum ada, produk yang sebelumnya belum ada, mereka tawarkan saat di produk baru. Jadinya di iklan komersil ini memang membuat sebuah produk baru itu tidak tanggung-tanggung ya, harus benar-benar memikirkan cara supaya para konsumen ini benar-benar tertarik dalam produk terbarunya mereka, sampai-sampai benar-benar mie ini dan mie itu benar-benar bersaing banget supaya bisa mendapatkan pelanggan begitu. Dan yang ketiga itu adalah bahasa yang lugas, sopan, logis juga tentunya. Jadinya kalau saya lihat di
di iklan maupun di TV maupun di sosial media, video iklan layanan video komersil ini benar-benar menyajikan produk ini memang sebuah benar-benar sebuah yang enak ataupun sebuah yang bagus dengan bahasa yang mudah dimengerti, logis dan juga sopan. Nah, tentunya. Jadinya kita lihat di TV maupun di sosial media banyak sekali uh, penyampaian mereka itu sampai kepada para pelanggan ataupun konsumen, dan pastinya dari saat mereka mengiklankan pasti langsung ada aja yang beli dan penasaran apakah benar. Dan bahasa ini juga dapat membuat seperti contoh mie ini, dia menyampaikannya itu seperti oh ini loh rasanya, dan konsumen pasti bilang ah masa sih, coba langsunglah dia coba. Makanya dalam bahasa ini benar-benar kita mengajak ataupun merangkul dalam konsumen ini supaya para konsumen ini juga dapat percaya loh ataupun penasaran dalam produk ini tuh benar atau enggak gitu. Yang keempat adalah kemasan yang menarik. Jadinya setiap ada produk baru pastinya ada saja kemasan yang ini harus baru dari yang ini supaya tidak itu-itu aja. Seperti contoh laptop. Laptop kalau tidak didesain dengan sedemikian rupa ataupun dirubah desainnya ataupun isinya, pastinya para konsumen yang ingin membeli laptop ini pasti tidak akan tertarik lagi. Pastinya harus ada perubahan sedikit dalam desain atau kemasan yang menarik, ataupun dalam desain bentuk laptopnya ataupun desain apapun. Seperti contoh, banyak kok contoh-contoh kemasan ataupun dalam desainnya pun harus dikemas sedemikian rupa supaya para konsumen dapat tertarik dan dapat membelinya. Dan yang kelima itu adalah video iklan memiliki sifat mengajak. Sama halnya yang tadi saya sudah jelaskan, intinya video iklan komersil ini harus mengajak konsumennya untuk dapat welcome gitu dengan produk mereka, supaya saat mereka mengiklankan video komersil tersebut nantinya tidak ada yang membeli. Harus mengajak. Intinya dalam video komersil ini harus benar-benar dipilih siapa-siapa aja yang dapat pantas untuk menyajikan dalam video-video komersil tersebut. Begitu yang saya teliti. Itu adalah video yang kedua itu adalah video iklan komersil yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang ketiga itu adalah video iklan potensi daerah. Jadi saya baru mendengar video iklan potensi daerah tuh saya belum pernah dengar. Jadinya saya terus mencari referensi, tahu-taunya ini yang saya dapat. Saya mengkaji, jadinya untuk video iklan potensi daerah itu yang pertama saya jelaskan secara singkat adalah menjelaskan secara detail iklan tersebut bagaimana keindahan dan potensi setiap daerah. Jadinya seperti video profil suatu daerah sih jatuhnya ya. Jadi seperti company profile sebuah provinsi ataupun sebuah daerah yang belum tersentuh ataupun belum dipromosikan gitu loh guys ya. Yang kedua adalah pembuatan potensi daerah juga dapat menjelaskan tentang keunikan suatu daerah. Contohnya saja Bali. Dia mempunyai sebuah keunikan, yaitu dari kebudayaannya, dari dari segi pokoknya dalam segi kebudayaannya, ciri khasnya dan lain sebagainya, mereka condokkan di sana. Dan intinya video iklan dalam potensi daerah ini menunjukkan sebuah keunikan dalam suatu daerah yang mereka liput ataupun mereka rekam. Jadinya itu yang menontonnya pun, aku pengen kesini nih, unik banget loh di sini. Jadi begitu, seperti ajakan sih. Intinya video-video semua yang saya akan jelaskan ini sama ajakan semua begitu. Yang ketiga adalah kita harus menjelaskan dengan bahasa yang lugas, sama seperti video iklan layanan masyarakat. Ini pun harus disampaikan dengan bahasa sopan, lugas, dan logik, dan bisa dimengerti oleh semua kalangan, kecil maupun besar. Intinya semua video harus kita jelaskan dengan bahasa yang sopan.
tidak ada ketersinggungan kata ataupun kesalahan kata. Pokoknya harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Begitu. Untuk yang keempat adalah video iklan potensi daerah ini, kita juga harus menjelaskan tentang kebudayaan yang masing-masing daerah miliki. Dan kita juga harus tahu bahwa kita juga saat membuat video iklan tersebut harus memiliki keindahan tersendiri dalam iklan tersebut. Jadinya semisal saya pribadi membuat video ini, pastinya harus berbeda dengan orang ini. Kalau semisal saya buat ini dan juga dia buat ini, artinya menjiplak punya orang. Jadinya saya harus menunjukkan keindahan Bali ini bukan hanya di sini saja, tapi ini loh juga bagus gitu. Jadinya harus menjelaskan apa aja sih budaya dari Provinsi Bali yang benar-benar unik yang belum pernah dijelaskan gitu. Yang kelima adalah kita juga pembuatan suatu daerah harus bersifat fakta. Tidak boleh bersifat bohong ya guys ya, karena orang-orang tuh sukanya yang kejujuran banget. Misal dia tertarik nih sama video kamu tentang keindahan Bali, tentang pulau mangrove, ya mangrove intinya. Terus setelah dia sampai ke Bali, dia pengen ke mangrove, tahu-taunya tidak ada. Pastinya kecewa kan dalam video potensi daerah begitu. Makanya setiap membuat video daerah itu harus benar-benar sesuai fakta dan tidak boleh kalian melebih-lebihkan, harus benar-benar sesuai fakta. Oke? Jadi itu adalah video potensi daerah karakteristiknya. Yang keempat sekarang yang saya akan jelaskan di sini agak sedikit panjang, tapi saya akan memperkecil aja, yaitu adalah video dokumenter. Apa sih video dokumenter? Itu sama dengan video dokumentasi, tapi yang berbeda dalam karakteristik dalam video dokumenter ini merupakan rekaman kejadian yang sebenarnya. Seperti contoh, kita ingin mengabadikan sebuah anak kita mau lahir misalnya, kita video lah, itu anggap itu video dokumenter. Terus video untuk itu tidak ada rekayasa, tidak ada settingan, tidak ada apa-apa. Intinya seperti contoh kita membuat sebuah video seperti anak kita yang sebentar lagi mau melahirkan, kita videokan lah, kita abadikan. Nah, itulah video dokumenter. Seperti video ulta, video apapun itu. Kita tidak, kalau di video dokumenter tuh ya segitu aja, real gitu. Kita tidak bisa membuat nanti gini loh, nanti gini loh, tidak bisa begitu. Video dokumenter adalah sebuah video yang saat kita melakukan ini kita direkam, itulah video dokumenter gitu. Yang kedua adalah film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata. Seperti contoh wedding tuh biasanya kan para videografer, fotografer itu mengabadikan sebuah momen. Jadi ya dalam video dokumenter juga harus benar-benar kita tidak boleh membuat sebuah yang terlalu berlebihan. Intinya sih seperti contoh, kita pengen mengabadikan sebuah anak kecil yang belajar berjalan ini, berjalan itu, kita ingin mengabadikannya, itu video dokumenter. Video dokumenter itu adalah video yang ingin banget kita lihat di masa depan nanti begitu. Dokumenter itu sama dengan video yang sekarang. Anggaplah kita mau videokannya sekarang, kita pengen lihat di masa depan nanti. Itulah video dokumenter. Video dokumenter dan video dokumentasi itu tidak beda jauh, hanya saja dalam pengambilannya saja ataupun dalam artian. Dokumenter itu sebuah kejadian yang ingin banget kita rekam. Seperti anak kita pengen berjalan, video berjalannya dia, terus dia melahirkan, itulah video dokumenter. Jadi kalau di video dokumentasi hampir mirip, tapi pengertian dan pengambilannya dan cara pengapresiasinya yang berbeda gitu. Yang ketiga adalah sebuah film non fiksi. Jadinya seperti contoh, sutradara melakukan observasi suatu peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa adanya. Kita juga bisa mengarahkan juga supaya film dokumenternya kesannya tidak baku dan akan lebih bagus saat kita membuat gaya dengan situasi apa adanya. Kita boleh gimana ya? Seperti contoh,
contoh sebanyak ya, banyak banget contoh seperti semisal anak kita mau melahirkan, bisa kita suruh istri kita lambaikan tangan, sayang minta dada dong, begini-begini. Kita bisa kok mengarahkannya seperti itu, tapi dengan situasi yang apa adanya, seperti rambutnya yang acak dulu, tidak apa-apa karena video dokumenter ini tidak seperti sebuah pembuatan film. Jadinya banyak banget contoh-contohnya, tapi kita ke orang-orang hamil aja ya, karena itu situasi yang real banget gitu loh. Oke, yang keempat itu adalah struktur ceritanya itu agak susah dan gampang karena dalam pembuatannya kita juga harus serius dalam isinya masuk atau enggak, atau penerapannya atau enggak sesuai enggak sih sama kemauan kita, karena dalam video dokumenter itu juga kita harus melihat kejadian-kejadian ataupun momen-momen yang pas banget kita videokan. Seperti contoh istri kita pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 dan seterusnya sampai melahirkan. Apa sih yang menarik dalam pembukaan ini? Apakah ada yang spesial? Jadinya kita nanti video ini itu bakal melihat apakah ada momen yang bagus ataukah yang apa. Kalau dalam struktur cerita film fiksi itu pasti benar-benar dilihat, oh gini loh yang bagus. Tapi kalau di dokumenter itu benar-benar berkonsentrasi momen yang bagus atau momen yang benar-benar kita harus dapatkan dalam masa-masa melahirkan itu bagaimana. Begitu guys ya. Oke, yang kelima itu adalah film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau autentik. Intinya film dokumenter tidak dibuat-buat, melainkan merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam suasana tersebut. Jadinya langsung nyeplos saja itu film dokumenter, tidak ada istilah gayanya nanti begini ya, nanti begitu, nggak ada. Kita tuh seperti mencari momennya itu tidak boleh sampai kita terlewatkan. Jikalau kita melewatkan satu momen, satu peristiwa kita lewatkan. Itu saja intinya, dokumenter itulah suatu peristiwa yang real adanya dalam suasana sungguh-sungguh terjadi, tidak kita buat-buat ataupun rekayasa. Jadi itulah video dokumenter. Berarti seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut ke film pendek dalam karakteristiknya. Jadi film pendek itu bukan hanya diartikan dalam naskahnya ataupun ceritanya pendek ya, tapi film pendek ini yang pertama itu karakteristiknya harus membuat berbeda dengan film cerita panjang. Cerita panjang itu sampai 2 jam, 1 jam, ataupun 3 jam. Cerita pendek itu hanyalah inti dari sebuah cerita tersebut. Misalnya cerita bawang putih, bawang merah. Kita bisa membuat sebuah cerita tersebut, kita bisa mencari cerita yang lebih pendek. Kita bisa mengkajinya atau bisa mengcrop dia dengan cara kita bisa membuat sebuah cerita atau mengaransemen ceritanya dari bawang merah bawang putih bisa 1 jam, kita bisa buat 20 menit ataupun 30 menit tergantung yang mensutradarainya ya guys ya. Yang kedua, cerita pendek atau film pendek hanya memiliki alur tunggal. Artinya plot cerita pada cerpen hanya memiliki satu alur cerita saja. Jadinya seperti sama bawang merah dan bawang putih. Ceritanya itu hanya satu plot saja. Tidak kita campurkan dengan si ini, si itu. Pokoknya ya bawang merah ya bawang putih aja. Tidak boleh kita campurkan satu padu. Ya kalau film panjang kita bisa kok memasukkan plot-plot lain seperti romantis, begini, begitu karena panjang kan. Penonton kalau di film panjang itu tidak bisa kita hanya memasukkan satu plot saja. Jadinya banyak banget dikaji, kadang komedi, kadang romantis, kadang ini, kadang itu. Kalau film pendek hanya satu saja, satu plot cerita saja. Jadi biar kesannya itu film pendek ini biar benar-benar singkatnya dari film panjang tersebut. Ketiga itu adalah secara umum film pendek biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Cerita sehari-hari, penggambaran cerita cerpen pun memiliki setting yang cukup familiar dengan pembacanya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani tanpa unsur-unsur fantasi lainnya. Contohnya saja seperti film pacaran, suami istri, kakak adik, persahabatan. Itu bisa
kita buat menjadi sebuah film pendek. Dan itu juga kita bisa membuatnya dalam cerita kehidupan kita masing-masing, guys ya. Dengan catatan, kita harus memikirkan dari orientasinya, konfliknya bagaimana, terus reorientasinya bagaimana, supaya nanti saat kita membuat film tersebut kita tidak kebingungan, setelah ini ngapain ya, harus dipersiapkan secara lengkap gitu ya guys ya. Yang kelima itu adalah masih berhubungan dengan plot cerita. Karakteristik film pendek lainnya adalah memiliki alur cerita yang lurus. Sebelumnya, telah dibahas bahwa pada film pendek memiliki alur cerita tunggal. Selain itu, alur cerita pada film pendek itu juga bersifat lurus ataupun maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa film pendek dapat lebih mudah dibanding film-film panjang yang harus benar-benar diperhatikan bahasa dan semuanya. Jadi kalau film pendek itu ya alurnya maju. Tidak ke masa lalu, pastinya kalau cerita pendek ini pasti kita ke depan aja, tidak ada putar balik ke masa lalunya. Kenapa dia kok dia seperti ini? Begitu, pasti ke depan aja dia. Tidak ada unsur-unsur untuk kembali ke masa lalu untuk mengingat-ingatkan seperti itu. Kalau di film pendek, pastinya di film panjang itu pasti dari sini kok bisa dia kayak gini, pasti langsunglah ke alur mundur supaya dapat menjelaskan kenapa dia begini, langsung dia jelaskan di alur mundurnya itu, barulah kembali ke panjang lagi, habis itu ke maju lagi, habis itu ke mundur lagi, ke panjang lagi. Nah itulah agak ribetnya di film-film panjang seperti itu guys ya, harus memperhatikan seperti itu supaya para penonton juga mengerti gitu. Yang keenam adalah video bumper. Nah, saya juga kurang mengerti dengan video bumper ini. Apa sih video bumper ini? Agak kurang mengerti sih dengan video bumper ini. Tapi setelah saya mengkaji dan saya mencari video-video bumper ini adalah karakteristiknya seperti membuat video seperti opening video sih. Lebih ke opening video. Jadinya secara singkat, video bumper ini adalah animasi pembuka ataupun penutup dalam sebuah program. Video yang merupakan animasi pendek yang merupakan gambaran identitas sebuah acara atau instansi. Seperti contoh yang video opening seperti ini. Nah, karena sudah melihat kan video opening dari aku sendiri, jadinya itu adalah sebuah identitas sebuah program ataupun identitas seseorang, animasi pendek lah. Kalau pokoknya perkenalan di awal begitu. Yang kedua itu adalah bumper juga dapat membuat pemirsa dapat perlu tidak menjelaskan walaupun hanya 5 detik ataupun 10 detik. Oh, ini loh videonya menjelaskan tentang game loh. Dan tanpa kita menjelaskan lagi, si penonton ini tahu bahwa kita menjelaskan bahwa ini loh tanpa kita menjelaskan itu lagi. Jadinya video bumper ini benar-benar sangat diperlukan dalam sebuah program ataupun instansi tertentu, guys ya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah secara pembuatannya juga hanya menampilkan opening dalam sebuah instansi seperti berita ataupun acara TV lainnya. Itu akan memudahkan kita. Acara tersebut tentang apa, menjelaskan acara tersebut tentang apa. Seperti contoh tadi opening yang sudah aku tampilkan tadi, setelah opening dari aku sendiri. Kenapa opening itu atau video bumper tersebut hanya 5 detik ataupun 10 detik? Itu yang paling cepat ya guys, paling lama 5 menit ataupun 10 detik, karena kita hanya menjelaskan ya secara singkat aja. Itu loh tentang redaksi kita harus menjelaskan, oh ini berita loh, redaksi berita. Berarti kalau openingku berarti tentang channel YouTube begitu guys ya. Agak gampang sih untuk membuat video bumper, tapi harus mempunyai skill yang ataupun pemikiran yang agak luas begitu. Yang keempat adalah perancangan agak ribet, karena dari openingnya atau penutupnya pun harus sesuai dengan isi acara. Karena seperti contoh yang aku sudah tunjukkan tadi itu, aku harus memikirkan, kan misal aku kan punya channel YouTube nih, aku harus memikirkan tentang game nih gimana sih supaya video bumper ini dapat ngena banget sama video aku yang selanjutnya. Jadi memang perancangannya agak ribet, tapi setelah kita
teliti dan kita harus juga mengeluarkan kreativitas dalam pembuatannya. Jadi agak ribet juga di dalam pembuatan video bumper seperti itu guys ya. Dan yang terakhir ada yang kelima adalah dalam pembuatan video bumper kita sekurang-kurangnya harus membuat logo seperti logo The Mapa seperti ini. Nah, logoku itu seperti pengenalan. Oh, ini bagus loh logonya. Ini tentang ini namanya ataupun R ini ataupun ini adalah seperti identitas lah. Kalau logo seperti itu kita harus membuat sebuah logo supaya seperti identitasnya, supaya saat di opening kita dapat menunjukkan identitas kita melalui video bumper, dan kita harus membuat logo tersebut supaya dapat dilihatnya dan ingin lihat lagi. Dan dari situ maka mereka akan ingin melihat keseluruhan video tersebut guys ya. Jadi itulah video bumper secara singkat. Nah, untuk yang nomor 7 ini adalah video dokumentasi kegiatan. Nah, video dokumentasi kegiatan ini agak sedikit berbeda dengan video dokumenter. Karena dokumentasi yang pertama itu hanya saat dokumentasi itu, yang pertama itu yang saya teliti. Seperti kegiatan jambore, seperti kegiatan perkemahan, tentang behind the scene ataupun sebagainya guys ya. Intinya sebuah dokumentasi kegiatan yang ingin kita lihat dari seluruh kegiatan yang kita terapkan dari jambore sampai hari ini sampai hari kedua, kita persingkat jadi bisa jadi 10 menit, 20 menit. Itulah video dokumentasi supaya kita mendeskrip ataupun ringkas video tersebut supaya dokumentasinya itu dapat di hari pertama, hari kedua, hari ketiganya dapat dalam satu video guys ya. Oke, yang kedua itu adalah dokumentasi kegiatan juga dapat menjadi dapat juga kita jumpai dalam event-event yang besar ataupun kecil. Jadi semisal event YouTube Rewind seperti itu. Nah, dalam YouTube Rewind ini kita bisa lihat video-video dokumentasi kegiatannya itu behind the scene-nya kita lihat, bukan videonya ini, tapi video dokumentasinya. Oh, gimana sih cara pembuatan dalam YouTube Rewind ini? Nah, kita dokumentasikanlah di situ supaya para penonton juga tahu, oh ini loh pembuatannya, oh ini loh kegiatan-kegiatannya seperti ini, bukan hanya sekali jiplak langsung jadi, bukan. Makanya para kreator juga pastinya akan membuat video dokumentasi supaya para penonton tahu loh, ini loh pembuatannya, ini loh nggak mudah cara buatnya gitu. Yang ketiga ini adalah dokumentasi kegiatan juga. Saat merekam pun kita harus memperhatikan momen yang pas. Ingat, dalam video dokumentasi ini kita harus memperhatikan momen-momen yang pas. Intinya video dokumentasi ini dapat kita lihat di masa depan nanti. Intinya kita harus membuat sebagus mungkin, harus membuat ataupun bisa memperhatikan momen-momen yang pas saat kita dapat momen tersebut ya guys ya. Oke, yang keempat adalah pengambilannya tanpa ada unsur settingan dan langsung pada saat itu juga. Intinya sih sama dengan dokumenter, tapi video kegiatan ini harus kita jelaskan kayak gini loh pembuatannya tanpa kita rekayasa sekalipun. Kita harus menjelaskannya dengan bahasa yang lugas dan dapat dimengerti. Intinya dalam pembuatannya ini pun tidak nyeplos aja, tapi dalam video dokumentasi ini kita harus menjelaskan rangkaian kegiatannya tuh seperti ini supaya para penonton, oh di bagian ini gini loh scene-nya, di bagian ini gini loh scene-nya. Pokoknya dalam pengambilannya itu tidak ada unsur settingan dan apa adanya gitu. Oke, yang kelima adalah kita bisa memvideokan seperti nama dari kegiatan event tersebut. Yang jelas, dalam pengambilan video dokumentasi kegiatan ini, kita bisa mengambil video di mana saja asalkan nyambung saat diedit. Itu yang penting, nyambung saat diedit guys ya. Oke, jadi itu yang untuk video dokumentasi kegiatan. Dan kita lanjut yang terakhir, yang ke-8 adalah video pre-wedding. Sudah setengah jam dalam menjelaskan semua rangkaian karakteristik ini. Jadi di video pre-wedding, karakteristiknya itu agak panjang sih, karena yang pertama itu adalah pengambilannya kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Kita harus mengerembukan sama si pengantinnya ini gimana sih, apa sih yang kalian inginkan dalam video pre-wedding seperti ini. Apakah
harus begini, harus begitu. Masalahnya kalau misal kita tidak menentukan tema dalam video prewedding seperti ini, kita tidak tahu apa yang kita mau ambil, apa yang kita mau jelaskan dalam video tersebut. Artinya video prewedding ini menjelaskan tentang apa yang kalian lakukan begitu loh. Misal kalian ingin temanya tentang kebudayaan Bali, ya udah kalian pakai baju adat Bali begitu. Intinya sih harus menjelaskan apa tema ataupun apa yang kalian inginkan dalam video prewedding kayak gitu. Tidak hanya memvideokannya aja, tapi harus videonya itu harus ngomong. Maksudnya video itu seperti ngomong gitu loh kepada penontonnya. Oh gini loh, bagus sekali loh. Kayak ngomong videonya ini, dia menjelaskan tentang unsur-unsur begini gitu. Yang kedua adalah kita harus menentukan tempat saat prewedding. Itu karakteristik yang paling benar-benar tepat banget ya. Harus menentukan tempat saat prewedding. Kan tidak menentukan tempat, tempatnya ya asal-asalan nanti buatnya gitu loh. Intinya diutamakan itu adalah tempat yang bagus dan momen yang pas. Itu yang penting guys ya. Oke, yang ketiga adalah saat pengambilan video kita harus mengarahkan gerakan apa saat mengekspresikan. Seperti contoh, saat aku duduk kayak ini, nanti pada videografernya akan menjelaskan, oh habis ini dalam gerakan ini kamu harus gerakin seperti ini, tapi pelan, begitu pasti gitu. Oke, aku contohkan. Oke, aku bakal contohkan ke sana ya, tapi dengan gaya yang elegan. Oke, sebentar. 1, 2, 3, hadap ke sana dengan gaya yang sudah diarahkan seperti itu ya guys ya, supaya dalam video tersebut saat kita edit tidak mengecewakan pelanggan dan juga diri kita sendiri gitu. Yang keempat adalah ini juga penting, yaitu saat kita pengambilan videonya, videographer itu harus benar-benar memikirkan gerakan kamera seperti habis ini long shoot ya. Pokoknya kita harus memikirkan gaya kamera yang benar-benar cocok untuk gaya prewedding seperti ini. Itu benar-benar PR banget sih buat videographer lainnya yang bekerja di bidang tersebut. Yang terakhir adalah saat editing juga kita harus melihat lagi apakah back sound, color grading, dan sebagainya sudah masuk dengan tema yang sudah diambil oleh pengantin tersebut. Jadinya dalam video prewedding ini karakteristiknya dalam back sound, tempat, tema, editing, gerakan, dan sebagainya itu cukup benar-benar diperhatikan banget oleh videographer yang secara profesionalnya seperti itu. Jadinya itulah 8 jenis film ataupun film ataupun cerita yang karakteristiknya sudah aku jelaskan. Jadi jika ada salah kata ataupun ada bahasa yang kurang enak, mohon dimaafkan, dan semoga tugas 8 ini dapat bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Oke, segitu aja dulu. Sampai jumpa lagi di channel ini.